Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah. Sallallahu ala man la nabiyya ba'dah. Wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudah. Amma ba'd. Ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita kembali melanjutkan kajian rutin kita seperti biasa, mengkaji Fiqhul Asmaul Husna. Baik, masih di dalam menyebutkan fawaid dari nama Allah Subhanahu wa taala Al-Wali dan Al-Maula. Sudah kita jelaskan dan kita uraikan bahwa sifat al-walayah, perwalian dari Allah Subhanahu wa taala itu ada dua jenis. Pertama ada walayatun ammah, perwalian yang umum. Bermakna Allah Subhanahu wa taala yang mengatur makhluk, menguasai makhluk. Yang berarti masuk dalamnya dari memberikan rezeki, menghidupkan mereka, mematikan, memberikan manfaat atau bahaya dan menghilangkannya. Ini semua dari makna Allah Subhanahu wa taala wali untuk seluruh makhluk. Jelas ya? Yang kedua ada walayatun khassah, perwalian bermakna khusus. Yang mana yang paling banyak dalam Al-Quran? Yang umum atau yang khusus? Yang khusus. Syekh sebutkan ya bahwa ini yang paling banyak dalam Al-Quran. Yang bermakna Allah wali untuk orang-orang yang beriman. Bermakna pertolongan, memberikan taufik berupa iman, keistiqomahan, dikuatkan, dan diberikan kemudahan dalam seluruh urusan-urusannya. Ini dari makna perwalian Allah Subhanahu wa taala secara khusus, dan itu dalam Al-Qur'an banyak ya disebutkan. Demikian pula di antara makna perwalian khusus ini ketika Allah Subhanahu wa taala memasukkan orang-orang beriman ke dalam surga. Lahum darus salami 'inda rabbihim wa huwa waliyuhum bima kanu ya'malun. Untuk mereka orang-orang beriman itu negeri keselamatan di sisi Rabb mereka, Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah wali untuk mereka. Disebabkan karena apa yang mereka amalkan. Ini diantara makna perwalian yang khusus. Kemudian Syekh sebutkan terakhir yang kita baca riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisul qudsi. Dalam hadisul qudsi, bagaimana gambaran bahwa jika Allah Subhanahu wa taala sudah menjadi wali untuk hamba-hambanya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa idza ahbabtuhu," kalau saya mencintai hambaku, menjadi wali untuknya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, wa basarahu alladhi yubsiru bih, wa yadahu allati yubtishu biha, ila akhir hadis. Kalau saya sudah mencintainya, saya sudah menjadi wali untuknya, kata Allah Subhanahu wa taala, maka pendengaranku, akulah pendengaran yang dia pakai mendengar dengannya. Dan penglihatannya yang dia pakai mendengar dengannya. Dan tangannya yang dia pakai berjalan. Dan kakinya tangannya yang dia pakai memegang, dan kakinya yang dia pakai berjalan. Maknanya adalah Allah Subhanahu wa taala selalu dan senantiasa membimbing hamba tersebut di dalam kebaikan. Dia melangkahkan kakinya dalam kebaikan, tangannya juga dia gunakan dengan yang baik-baik. Bahkan hartanya selalu dia gunakan pada yang baik-baik. Karena Allah Subhanahu wa taala
tidak menerima kecuali yang baik-baik. Itu dari makna perwalian Allah Subhanahu wa taala, bermakna bimbingan, diberikan taufik di jalan yang lurus. Kemudian kata beliau setelah itu, wa afdalu awliya illahi hum anbiya'uhu. Kata beliau, yang paling afdal dari wali Allah adalah para nabinya. Ini jelas ya. Ini pasti bahwa seafdal wali Allah adalah para nabi. Wa afdalu anbiya'ihi humul mursalun. Kata beliau, dan yang paling afdolnya dari para nabi adalah para rasul. Ya, karena tidak semua nabi itu rasul. Ya, tapi rasul itu pasti nabi. Jadi seafdal wali Allah adalah para nabi dan rasul. Ya. Wa afdalul mursalin hum ulul azmi. Dan yang paling afdolnya dari para rasul adalah ulul azmi. Ya, ulul azmi. Tidak ada penyebutan di dalam Al-Quran dan sunnah Nabi SAW bahwa ulul azmi itu nama-namanya disebut 5 orang. Tidak ada. Jelas? Hanya ada 2 ayat dalam Al-Quran yang menyebutkan penggandengan 5 Rasul yang disebut. Yaitu Nabi kita Muhammad SAW, Ibrahim, kemudian Nabi Musa, dan Nabi Isa, ya, dan Nabi Nuh. Ini 5 Rasul yang disebut. Selalu digandengkan 5 ini. 2 tempat dalam Al-Quran ya. Nah, dari ayat ini para ulama mengatakan bahwa ulul azmi itu 5 orang rasul. Ada penyebutan ulul azmi tapi tidak disebutkan namanya. Wasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Dalam nama disebut. Paham ya? Nah, ada pun 2 ayat yang disebutkan dalam Al-Quran, disebutkan 5 orang rasul, digandengkan nama mereka, itu tidak ada penyebutan ulul azmi dalam ayat itu. Oleh karena itu sebagian ulama berpendapat, walaupun kebanyakannya mengatakan apa yang masyhur bahwa ulul azmi itu 5 orang, sebagiannya mengatakan seluruh rasul itu ulul azmi. Semuanya. Bukan cuma 5. Paham ya? Guru kami yang mulia rahimahullah taala, Syekh Abdul Rahman, memilih pendapat ini bahwa semua rasul itu ulul azmi. Karena tidak ada dalil yang tegas, nasus sore yang jelas mengatakan ulul azmi itu 5 orang. Hanya itu tadi penyebutan ayat yang menggandengkan 5 nama itu dalam Al-Quran. Tapi tidak ada penyebutan mereka itu ulul azmi. Iya. Yang ada, kata Allah, bersabarlah engkau wahai Muhammad sebagaimana sabarnya Nabi ulul azmi. Ya. Sebagaimana sabarnya Rasul ulul azmi. Dan Rasul bukan cuma 5. Ya. Masih ada di sana para Rasul. Bahkan ada dalam hadis yang sahih yang Syekh Mukbil sahihkan di dalam Sahih Musnad, yang awalnya beliau lemahkan, kemudian beliau periksa kembali, kemudian beliau masukkan lagi di dalam Sahih Musnad, beliau sahihkan. Dan Syekh Albani mensahihkan juga. Ditanya Nabi SAW, kam kanatir rasul, berapa orang jumlah para rasul ya Rasulullah? Nabi sebutkan 315 rasul. 315 rasul. Ini hadisnya sahih. Adapun yang penyebutan jumlah para nabi itu tidak ada yang sahih hadisnya. Yang sahih adalah jumlah penyebutan rasul. Ya, 315 rasul. Jelas ya? Baik, hanya itu yang masyhur. Sekali lagi itu yang masyhur, pendapat yang sudah disebutkan oleh para ulama. Yatanaqalu anhum, saling menukilkan bahwa ulul azmi itu 5 orang. Ulul azmi 5 orang. Iya, yang Allah gandengkan nama mereka dalam Al-Quran. Kata beliau, wa afdalu ulil azmi nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa khatamun nabiyyin. Dan yang paling afdal dari ulul azmi adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dia itu penutup para nabi.
wa imamul mursalin. Beliau itu imamnya para rasul, pemimpin para rasul. Ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah wala fakhar. Saya pemimpin manusia pada hari kiamat dan tidak ada kebanggaan di dalamnya. Bahkan Nabi SAW mengatakan, ya, seluruh para nabi dan rasul pada hari kiamat tahta liwa'i yaumil qiyamah, di bawah benderaku, di bawah panjiku pada hari kiamat. Beliau pemimpin para rasul. Wa sayyidu waladi Adam ajma'in, dan pemimpin pemuka seluruh manusia pada hari kiamat. Wa qad ja'alahu Allahul fariqa baina awliya'ihi wa baina a'da'ihi. Kata beliau, Allah menjadikan pembeda, pemisah antara wali-walinya dan musuh-musuhnya. Ada pembeda di sana. Ya, Syekhul Islam menulis satu kitab Al-Furqan baina awliya Ar-Rahman wa awliya syaitan. Ya, pembeda antara wali-wali Allah dan wali-wali syaitan. Kitabnya Al-Furqan. Iya, disebutkan di situ sifat-sifat wali-wali Allah Subhanahu wa taala dan pembeda dengan wali syaitan. Fala yakunu waliyan lillahi illa man amana bihi wa bima ja'a bih. Kata beliau, tidak akan menjadi seorang itu menjadi wali Allah, ya, tidak menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala kecuali orang yang beriman kepada Allah dan beriman dengan apa yang datang, ya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengerti maksudnya ya? Jadi Syekh mengatakan bahwa Allah menjadikan Nabi SAW itu sebagai farik. Allah jadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pembeda antara wali Allah dan wali syaitan. Maksudnya dengan mengikutinya, dengan mengikuti petunjuknya. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Nah, itu wali. Katakan wahai Muhammad kepada mereka, kalau kalian mencintai Allah, ikuti aku. Balasannya, yuhibbukumullah, Allah mencintai kalian. Yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa kalian. Sudah kita sebutkan juga makna perwalian khusus, takfirudz dzunub. Ya kan? Pengampunan dosa. Allah mencintai orang-orang yang beriman, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wattaba'ahu zahiran wa batinan. Tidak akan menjadi wali Allah kecuali orang yang mengikutinya. Zahiran, apa makna zahiran? Amalan. Ya. Amalannya, bagaimana beliau sholat, bagaimana beliau berhaji, bagaimana beliau akhlak, bagaimana zahir. Wa batinan, dan batinnya, i'tiqadan, keyakinannya. Bagaimana keyakinan Nabi SAW tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang sifat-sifatnya. Ya, dia mengikutinya zahir wa batin. Bukan cuma mengikuti zahirnya saja. Zahirnya saja bagaimana beramal, Masya Allah, tapi batinnya asy'ari. Jadi seperti itu ya. Mengikuti Nabi itu ya secara sempurna, dalam artian zahir wa batin, ya, total. Ya, jangan hanya cara berpakaiannya. Dan itu ada ya orang-orang yang fokus di situ, bagaimana akhlaknya Nabi, bagaimana ini dan itu. Padahal mereka tidak melihat bagaimana sirahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di awal dakwah. Batin dulu yang dibersihkan. Iya. Membersihkan amalan, membersihkan keyakinan. Ya ayyul muddatsir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Wa thiyabaka fatahhir. Wahai engkau yang berselimut, bangkitlah, berilah peringatan. Ya. Apa makna thiyabaka fatahhir? Tahhir a'malak an syirk. Bersihkan amalanmu dari kesyirikan. Iya, bersihkan keyakinanmu, bersihkan dari kesyirikan. Jadi zahiran wa batinan. Zahiran
wa batinan. Wa man idda'a mahabbatallahi wa walayatahu wa huwa lam yattabi'hu falaysa min awliya'illah. Ini kaidah muttaridah, ini paten. Siapa yang mengaku mencintai Allah dan mengaku dia wali Allah, dia mengaku ada perwalian Allah untuknya. Ya. Kadang dia tidak mengaku tapi murid-muridnya menganggapnya wali. Iya kan? Nah, murid-muridnya menganggapnya wali Allah. Dia pun juga ya senang-senang saja dikatakan wali Allah. Iya. Disikapi berlebihan. Nah. Jadi dia mengaku ada perwalian untuknya. Walam yattabi'hu, tapi tidak mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dipastikan bahwa falaysa min awliya'illah, bukan wali Allah. Oleh karena itu Hasan al-Basri mengatakan di zaman itu ya banyak orang yang mengaku. Maka kata Hasan al-Basri, Allah turunkan ayatul mihnah. Allah turunkan ayatul mihnah, ayat ujian, pembuktian yang mana wali Allah yang mana bukan. Yaitu qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan wahai Muhammad, kalau mereka mencintai Allah, ikuti saya. Ini penyebutan, disebutkan ayat ini dengan ayatul mihnah, ayat ujian. Berarti memang tolak ukur perwalian Allah Subhanahu wa taala mengikuti jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang Syekh maksud bahwa Nabi itu dijadikan farik, pembeda dan pemisah antara wali Allah dan musuhnya. Bal man khalafahu kan min a'da'illah, bahkan siapa yang menyelisihinya, itu menyelisihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka pasti dia musuh Allah dan wali-wali syaitan. Jelas ya? Nah, sebagian orang mengaku wali Allah tapi keluar dari syariatnya. Ya. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai mati. Sampai beliau wafat. Bahkan semakin mendekati ajalnya, semakin perindah ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin perbaiki terus. Ya. Jibril datang 2 kali. Itu tanda dekatnya ajalnya. Bahkan ketika beliau sudah dipangku oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, ya kan? Fa'amadda basarahu. Nabi melemparkan pandangannya ke siwaknya Abdurrahman yang pas masuk ke dalam rumah. Di situ ada faedah yang disebutkan oleh para ulama. Jadi Aisyah mengetahui bahwa Nabi ingin bersiwak karena matanya mengarah kepada siwaknya Abdurrahman. Ya, tidak lain adalah saudara dari Aisyah, Abdurrahman bin Abi Bakar. Maka fa'akhadathu faqadomtuhu. Kata Aisyah, saya ambil siwaknya dan saya rapikan. Beliau gigit. Kemudian beliau serahkan kepada Nabi SAW, maka beliau bersiwak. Apa kata Aisyah? Fama ra'aitu yastannustinanan. Saya tidak pernah melihat Nabi bersiwak seserius itu. Coba. Seringnya Aisyah melihat Nabi bersiwak. Kata Aisyah, saya tidak pernah melihat beliau bersiwak seserius itu. Padahal sudah detik-detik ini. Masya Allah. Sudah menjelang ajalnya. Sampai beliau meminta didatangkan air, kemudian beliau masukkan tangannya ke air itu, kemudian Allahumma firrafiqil a'la, firrafiqil a'la. Beliau meninggal. Baik, itu menunjukkan bahwa orang itu semakin tua, semakin panjang umurnya, semakin bertambah ketaatannya. Paling tidak ada jaminan seorang itu meninggal di masa tua. Tidak ada yang pernah dijanjikan oleh Allah umur yang tua. Iya. Kata Allah, at-tala al-ghaiba am ittakhadha inda rahmani ahda. Apakah dia
tahu perkara gaib, dia tahu umurnya. Ya, dia mengatakan saya nanti mungkin beramal tua pi. Ya, kata Allah at-talal ghaibah. Apakah dia tahu perkara gaib? Hanya ada dua kemungkinannya. Mungkin dia tahu umurnya atau amit takhadha inda rahmani ahda. Allah pernah janji dia umur yang panjang. Pernah? Tidak ada. Dua kemungkinan kalau kamu pastikan kamu sampai di umur tua. Berarti kamu pernah tahu lihat umurmu sampai di mana? Atau Allah pernah janji kamu dengan umur yang panjang? Dua-duanya tidak ada. Jelas ya? Baik. Allah Ta'ala qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Ini ayatul mihna. Kata Syekh fabayyana fiha anna man ittaba ar-rasul. Allah jelaskan dalam ayat ini bahwa siapa yang mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam fa innallaha yuhibbu, maka Allah akan mencintainya. Wa man idda'a mahabbatallahi, dan siapa yang mengaku cinta Allah pada dirinya, ya, atau mengaku cinta sama Allah gitu. Walam yattabi'ir rasula, tapi tidak mengikuti Rasul, falaysa min awliyaillah, maka bukan dari wali Allah. Karena kalau mengaku cinta sama Allah kan semua bisa. Oleh karena itu kata ulama apa? Laisa sya'nu an tuhib, innama sya'nu an tuhab. Bukan perkara itu yang dilihat bagaimana engkau mencintai Allah. Bukan an tuhib, tapi an tuhab. Tapi bagaimana engkau dicintai oleh Allah. Ya. Kalau semua mengaku ya bisa saya cinta sama Allah, apa susahnya? Tinggal bilang saya cinta sama Allah. Saya cinta sama Rasul. Ya. Kan ini banyak kan orang-orang. Saya cinta sama Rasul. Panggil-panggil Rasul, ya Rasulullah. Dibuatkan salawat, ya Rasulullah. Macam-macam salawatnya. Ya. Dibikinkan. Salat inilah, salat itulah. Dibikinkan lagi para janji, apa? Kurang. Ditambahkan di satu kitab. Oh, di situ bentuk gulu ada, bentuk luar biasa, istighosa ada. Apa? Kan dalilnya cinta juga. Dibaca di akikah, dibaca di pernikahan, semacam-macam. Ya. Ditambah yang lebih parahnya lagi, lebih mengerikan, diyakini Nabi hadir di situ. Itu kan? Ada kalimat itu ya di berzanji itu ada kalimat kalau itu dibaca berdiri orang. Ada. Saya tidak pernah lakukan ya sahamnya. Begitu orang cerita gitu. Dibaca itu berdiri orang. Ternyata cek per cek, oh mereka yakin Nabi hadir. Demi nyambutnya berdiri. Ada kalimat di situ. Ya. Ini bentuk ekstrim. Jelas ya? Bid'ah mungkarah. Baik, bid'ah yang mungkar. Dalihnya apa? Cinta. Nah, di sini ada pembuktiannya. Cinta kepada Allah dan Rasulnya. Baik, Syekh singgung ini pembahasan. Kata beliau, wa katsirun minan nas. Wa katsirun fin nasi may yadhunnu fi nafsihi aw fi ghairihi anna min awliyaillah. Nah, banyak dari manusia kata Syekh yang menganggap dirinya atau pada selainnya. Jadi ada orang yang menganggap dirinya wali atau menganggap orang lain wali, gurunya kah, orang tuanya, kakek neneknya, macam-macam. Adalah wali Allah. Jadi dianggap dirinya atau orang lain. Wa huwa fi haqiqatil amri, padahal pada hakikatnya, pada kenyataannya laisa min auliya'i, bukan wali Allah. Tidak usah jauh-jauh kata Syekh. Fal yahudu wan nasara, bahkan Yahudi dan Nasrani pun yad'una annahum auliya. Mereka pun mengaku bahwa mereka auliya Allah wa ahba'uh, dan kecintaan Allah. Mereka mengaku bahwa mereka yang dicintai oleh Allah, selainnya tidak. Iya. Bahkan mereka wa annahu la yadkhulul jannata illa man kana minhum. Bahkan mereka mengaku bahwa tidak ada yang masuk surga kecuali dari kalangan mereka, dari golongan mereka. Iya.
Wa musyrikul Arab yad'una annahum ahlullah. Bahkan orang-orang musyrikin Arab yang menganggap malaikat anak perempuan Allah, mereka mengakui dirinya bahwa mereka ahlullah, keluarga Allah. Iya. Lisukanihim Makkah atau lisukunahum Makkah wa mujawaratihim al-bait. Karena mereka anggap tempat mereka di Mekah dekat dengan Ka'bah, rumah Allah. Berarti kita ini keluarga Allah. Paham? Ini anggapan orang musyrikin Arab. Iya, keyakinannya macam-macam. Menganggap malaikat anak perempuan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, wa hum yasudduna anil masjidil harami wa ma kanu awliya'ah in awliya'uhu illal muttaqun. Masya Allah, mereka menghalangi manusia dari Masjidil Haram. Mereka menganggap dirinya wali-wali Allah. Kata Allah, mereka bukan wali Allah. Justru mereka menghalangi manusia dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, in awliya'uhu illal muttaqun. Tidaklah wali-walinya itu kecuali yang bertakwa. Ya? Ya. Jadi banyak memang orang yang mengaku. Taib, wa kadzalikal malahidah. Demikian pula orang-orang mulhidah. Ya. Orang-orang yang mengingkari adanya Allah, ateis, masuk dalamnya filsafat. Minal qailina bi wahdatil wujud, dari orang-orang yang meyakini wahdatul wujud. Wahdatul wujud. Tahu wahdatul wujud? Yang meyakini Allah menyatu dengan makhluk. Ibnu Arabi dan selainnya, ketika dia pakai jubah, dia katakan ma fi jubah illallah, tidak ada di dalam jubah ini kecuali Allah. Ya, Ibnu Arabi. Baik. Ini mereka wahdatul wujud. Kata beliau demikian pula mereka, au inna Allah halun fi khalqihi, atau dengan keyakinan Allah menyatu pada makhluk. Menyatu pada makhluk. Au muttahidun bihim, atau menyatu pada seluruh makhluk. Wa annahu la farqa bainar rabbi wal abd, yang kesimpulannya mereka mengakui bahwa tidak ada perbedaan antara Rabb dan hamba, khali dan makhluk. Ya. Nah, nanti hasilnya pecahan-pecahannya ini nanti ditanya di mana Allah, dalam hati. Iya kan? Ini orang awam banyak. Kalau ditanya di mana Allah, dalam hati. Ya. Ada juga di mana Allah, ya di mana-mana saja. Bingung. Ya. Ada lagi yang di mana Allah, tidak di atas, kanan, kiri, depan, belakang, tidak ada. Bahkan mereka katakan laisa fi dakhil alam wa fi kharijil alam. Allah itu tidak di luar alam semesta dan tidak di dalam alam semesta. Tidak ada. Nah itu. Ya, macam-macam ucapannya. Jauh tidaklah jaraknya, dekat tidak bersentuh. Nah itu. Di mana paling? Bingung. Ya, yang penting ada lah. Yang penting ada. Taib. Macam-macam ucapan mereka ya tentang Allah Subhanahu wa taala. Wa indahum anna hadza ghayatul tahqiq. Di sisi mereka anggap ini apa? Ghayatul tahqiq wal walayati lillah. Puncak pembuktian cinta, pembuktian walayah. Maksudnya justru keyakinan ini bahwa Allah menyatu dalam diri makhluk, ya, penyatuan ini itulah puncak perwalian. Luar biasa, itu puncak perwalian Allah Subhanahu untuk hambanya. Ketika Allah sudah menyatu di situ, itu wali asli. Wa huwa fil haqiqati ghayatul ilhad wa ta'til wal adawati lillah. Padahal itu pada hakikatnya ya, itu adalah puncak penyimpangan dan ta'til dan permusuhan kepada Allah. Bahkan keyakinan kufur. Jelas ya? Nah, makanya di sini ikhwan, kenapa kita dapatkan dalam buku-buku akidah, ya, kalau kita buka buku-buku akidah selalu ditambahkan itu ketika dijelaskan di dalam buku akidah tentang fauq,
Ya, tentang ketinggian Allah Subhanahu wa taala dijelaskan di situ, disebutkan. Ya. Allah Subhanahu wa taala fawqa samawatihi ba'inun min khalqihi wa munfasilun anhu. Begitu ditambahkan, dikuatkan. Sebenarnya tidak butuh itu kalimat, sudah jelas dalam Al-Qur'an tidak ada. Tidak butuh dijelaskan. Hanya karena muncul keyakinan seperti ini, maka para ulama menegakkan agama Allah, membela agama Allah Subhanahu wa taala. Ditambah dalam buku akidah disebutkan bahwa Allah di atas arsy-Nya, di atas seluruh makhluknya, ba'inun min khalqi, terpisah dari makhluknya. Dikuatkan lagi terkadang disebutkan munfasilun anhu. Terpisah. Ya. Tidak muttasil. Tidak bersambung dan menyatu. Paham ya? Padahal kalau dipikir untuk apa ditambah itu sudah jelas. Tidak ada kalimat seperti itu dalam Al-Quran dan Sunnah. Yang ada, ya, al-arsy istawa. Fawq. Amintum man fis sama yakhafuna rabbahum min fawqihim. Kata Allah, mereka takut kepada Allah dari arah atas mereka. Yang ada dalam Al-Quran. Tak perlu dijelaskan munfasil ba'in terpisah. Hanya karena ada orang-orang yang seperti ini. Nah, disebutkan untuk membantah. Makanya kata para ulama, falam mazadu zidna. Ketika mereka menambah, kami tambah. Aja. Padahal itu para salaf itu, ikhwan, kalau di dalam mentakbir itu paling dikoh. Tidak mau keluar dari pentakbir atau takbiratul Quran. Itu kebiasaannya salaf. Makanya kenapa disebutkan tamthil kan? Bila tamthil. Kenapa tidak dipakai syabah? Kata para ulama, karena ada dalam Al-Quran, laisa kamitslihi syai'. Sedetail itu ulama dalam mentakbir. Hanya memang butuh ditambah itu. Ba'inun min khalqi munfasilun anhu. Supaya orang tidak terpengaruh dengan akidah batil seperti ini. Yang menganggap Allah menyatu dengan makhluknya. Sama dalam masalah kalam, ditambah. Al-Quran itu kalamullah. Al-Quran itu kalamullah. Itu kan yang ada dalam Al-Quran cuma sampai kalamullah saja. Wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma' kalamullah. Sampai mereka mendengarkan kalam Allah. Tapi dalam buku akidah kan ditambah. Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Ada kalimat bukan makhluk. Ya, sebenarnya itu tidak perlu. Ya kan? Itu apa ditambah bukan makhluk? Sudah sejelas itu sifat Allah. Ya kan, hanya karena ada Jahmiyah yang mengatakan makhluk, ya sudah ditambah. Bukan makhluk. Taib. Kata beliau, hafizahullah, dan ini bentuk ilhad, bentuk penyimpangan. Falaisa kullu man idda'al walayata wa tadhaharu biha yu'addu waliyan lillah. Maka kaidahnya tidak semua orang yang mengaku cinta, mengaku ada perwalian, ya, bahwa dia wali Allah atau gurunya wali Allah, dan menampakkan pada manusia, ya, itu dianggap wali Allah, dianggap wali Allah Subhanahu wa taala. Fa auliya'uhu humul mu'minunal muttaqun. Wali Allah itu adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, al-muhafiduna 'alal faraid wal wajibat, yang menjaga hak-hak Allah yang wajib, ya, menjaga faraid, kewajiban-kewajiban, wal mujanibuna lil kabair. Wali Allah itu orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar, wal muharramat, dan keharaman-keharaman. Wa man tadhahara bil walayah. Maka siapa yang menampakkan, menganggap dirinya wali, ditampakkan kepada manusia. Jual-jual air. Ya. Apa lagi? Wadda'aha, dan dia mengaku menganggap dirinya wali atau gurunya lah, orang lain wali. Ya, walaupun ya Anda pakai baju misalnya. Jangan ada ya, banyak. Di daerah Jawa itu paling sering, paling banyak. Anda pakai baju, jalan keliling, berantakan, wali. Dia kata, lo kok begitu? Iya, itu kan sudah sampai ke tingkatan, kalian belum sampai. Oh, harus gila dulu ya berarti ya. Masya Allah. Nabi itu orang yang paling cerdas, orang yang paling berakal.
Beliau adalah imamnya para wali. Ya. Berarti dia ini lebih tinggi ya karena sampai gila. Ya, perwaliannya. Ya, karena wali-wali Allah yang kita sudah akui perwaliannya jelas tidak seperti itu. Ya. Jelas ya? Jadi ini wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapa yang menampakkan itu dan mengakui dirinya atau orang lain wali wa huwa la yu'addil faraid, dan dia tidak melaksanakan kewajiban perintah. Seperti ini hendak salat. Ya. Wala yajtanibul maharim, dan tidak menjauhi yang haram, bal qad ya'ti bima yunaqidu dzalik, bahkan dia datangkan yang berlawanan dengan itu, yaitu dia melaksanakan yang haram, dia tinggalkan kewajiban. Aw yaz'umu suqutul takalif, atau dia menganggap jatuhnya kewajiban. Boleh tidak salat, boleh tidak puasa, ya. Ini dianggap dirinya boleh seperti itu, meninggalkan, gugur takalif, ya, gugur kewajiban-kewajiban syariat darinya. Au nahwa dzalik, atau yang semisal itu, min masaliki ahli inhilal wa taraiki ahli zaik wa dhalal, dari langkah-langkah jalan-jalan manhaj ya ahlul bidah, thariqah sufiyah, orang yang menyimpang dan sesat. Fahuwa fil haqiqati waliyun li syaitan, ini pada hakikatnya adalah wali syaitan. Jelas ya? Walaysa min ahli walayatillah, bukan dari pemilik wali Allah, bukan dari pemilik perwalian Allah Subhanahu wa taala sedikit pun fi syai'. Fa ahlu walayatillah hum min man saluhat a'maluhum bi ta'atih, pemilik perwalian Allah mereka adalah orang-orang yang memperbaiki amalannya, baik amalan-amalan mereka dengan ketaatan kepada Allah. Wazdanat awqatuhum bi ibadati, orang-orang yang menghidupkan umurnya, menghabiskan umurnya, mengisi umurnya, waktunya dengan ibadah. Itu wali Allah. Kata Allah, inna waliyallahu alladzi nazzalal kitab wa huwa yatawallas salihin. Sungguh wali-waliku, kata Allah, ya, Allah, sungguh waliku Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan Al-Qur'an. Wa huwa Allah yatawallas salihin, wali untuk orang-orang saleh. Kesolehan disebut, takwaan. Sebagaimana ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, man kana lillahi taqiyan kana lillahi waliya. Siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dialah wali Allah Subhanahu wa taala. Selesai ya? Dalam penyebutan faedah dua nama Allah, Al-Wali dan Al-Maula. Selanjutnya nama Allah Al-Awwal wal Akhir wal Zahir wal Batin. Baik, coba dulu ya, kita lanjutkan di pertemuan berikut. Bagaimana keadaan orang yang beriman dicuci dalam neraka? Apakah mereka merasakan panasnya api neraka sebagaimana orang kafir merasakan panasnya api neraka? Tentu kita katakan sebagai bentuk sebagai akidah ahli sunnah, jelas ya, bahwa orang yang meninggal dengan membawa dosa tahtal masyiah, ya belum tentu disiksa. Tapi kalau Allah berkehendak lain, disiksa kemudian masuk dalam surga. Tapi mungkin juga langsung diampuni, langsung masuk surga. Iya, ulama mengatakan bahwa nerakanya muwahhidin, nerakanya usatul muwahhidin, dan nerakanya orang-orang kafir itu beda. Bahkan mereka menyebutkan bahwa kalau antum baca Quran, cara masuk neraka itu ada yang misalnya yauma yud'auna ila nari jahannam da'a, hari tatkala mereka didorong ke dalam neraka, diseret, itu orang kafir. Antum baca di dalam kitab Aqidatus Salaf Ashabul Hadis, ini dibahas oleh Imam Abu Utsman As-Sabuni rahimahullah. Ya, jadi nerakanya
ahli tauhid yang bermaksiat itu beda dengan nerakanya orang-orang kafir. Cara masuknya ya berbeda. Tapi kalau disiksa ya mendapatkan siksaan juga kalau memang masuk neraka. Nah, itu kita tidak bisa samakan karena tentu ya mereka itu orang-orang kafir tertambah terus siksaannya, semakin lama semakin ya bertambah terus. Fadzuku falan nazidakum illa adzaba. Ya, rasakanlah kami tidak tambah kecuali siksaan, jadi bertambah terus. Ya, nasallallahu alaihi wasallam. Kadang saya salat menangis tapi bukan karena bacaan imam, tapi kadang saya menangis dalam salat karena ya teringat dosa-dosaku yang atau teringat nikmat yang Allah berikan kepada aku. Apakah ini dibolehkan? Ya, kalau hanya sekedar teringat dan hanya berusaha untuk ditahan ya, maksudnya berusaha untuk dihilangkan. Ya. Maksudnya dilawan, maksudnya tidak istimsal dengan itu. Tidak ada masalah, pada dasarnya tidak ada masalah. Hanya kalau dari riwayat sahabat kan mereka karena ayat yang dibaca kemudian mereka misalnya lewat ayat siksaan, maka mereka kadang menyebutkan dengan lisannya berlindung kepada Allah dari siksa. Kadang mereka menangis karena takutnya. Ya, tidak ada masalah insyaallah. Ustaz bisa jelaskan seputar sifat ma'iyah Allah dan kenapa tidak dikatakan ta'wil jika dikatakan kebersamaan Allah dengan hamba-hambanya, dengan ilmunya. Ya, bagus ini pertanyaannya. Begini, ma'a dalam bahasa Arab apa artinya? Bersama, ahsan. Bersama. Nah, dalam bahasa Arab, ma'a itu bisa bermakna ikhtilat, bercampur dan memazajah. Nyatu di situ ada sama dan bisa bermakna tidak. Paham? Tidak ada ulama yang dari satu pun dari ulama ahli lughah yang mengatakan makna ma'ah mesti imtizaj, mesti bersatu dan bercampur. Tidak ada. Bisa bermakna bersama, bercampur, dan bisa bersama tapi tidak sama. Dalam bahasa kita saja ada, ikhwan. Bahasa kita sempit itu ya, jauh dalam bahasa Arab. Tapi di bahasa kita saja ada, apalagi bahasa Arab. Contoh misalnya, saya ketemu dengan teman lama misalnya. Lama tidak ketemu. Saya tanya dia, Masya Allah, gimana kabar? Masih sama juga istrimu? Dia bilang, iya, masih. Maksudnya, kamu masih sama dia. Yang berapa tahun lalu kamu nikah? Kamu sama? Iya. Dari sini di situ. Iya kan? Tapi saya tanya, kamu masih sama istrimu? Iya. Istrinya di rumahnya. Itu kalimat sama, padahal tidak mesti di situ hadir. Ya, dalam bahasa Arab juga seperti itu. Sirtu ma'al qamar, saya berjalan bersama bulan. Saya naik motor, saya ke Maros, saya ke Goa, saya belum purnama ini ya. Saya katakan saya berjalan bersama bulan. Benar, bahasa saya benar. Betul, ada bulan. Di mana saya pergi ada bulan. Tapi apakah bermakna saya pangku di motor? Saya ikat di belakang? Atau saya pangku? Di atas bulan itu. Tapi di mana saya pergi ada bulan. Nah ini pada makhluk yang kecil. Ini bulan kecil itu. Dibanding dengan langit dan bumi. Dibanding dengan kursi, dibanding dengan arsy. Pada makhluk ini bisa. Makhluk yang kecil ini. Dan nilainya di sisi Allah. Nah sekarang bagaimana dengan pencipta itu? Pasti lebih bisa kan? Dikatakan dia bersama tapi di atas. Itu bulan kecil loh. Tapi bisa bersama manusia dimanapun dia berada. Nah, tapi bersamaan itu dia tetap di atas. Tetap pada tempatnya. Nah sekarang kenapa pada Allah tidak bisa? Paham ya? Nah sudah berarti ketika ulama ussalaf memaknakan ma' itu bersama ilmu Allah, ya, penglihatannya, pendengarannya, itu makna memang Al-Quran zahirnya, bukan takwil. Karena ayat itu diambil dengan
makna zahir itu diambil dari kesempurnaan ayat. Silakan baca ayat itu dari awal hingga akhirnya. Jangan ambil wa huwa ma'akum saja, aina ma kuntum. Ambil semua, awal dan akhirnya. Bahkan ulama mengatakan ayat itu, ya, dia Allah yang menciptakan langit dan bumi 6 hari, kemudian kata Allah, ya ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha. Kata Allah, ayat ini di awal dan akhirnya menunjukkan akan ilmu Allah. Di tengah-tengahnya ada wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dialah Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Awal ayat tentang ilmunya, akhir ayat tentang ilmunya. Wallahu bima ta'maluna basir. Penglihatan, ilmu. Kok tiba-tiba di tengah-tengah ada wa huwa ma'akum, kita katakan Allah bersama dengan zatnya? Ya, itu baru rusak namanya penafsirannya, makna ayat. Berarti memang ayat ini sangat zahir, jelas untuk menjelaskan tingginya Allah di atas, karena ada penyebutan tsumma stawa 'alal arsy, ya, dan penyebutan tentang kebersamaan Allah bersama makhluk. Berarti ya kan penglihatannya, pendengarannya, ilmunya. Jadi kalau mau dipaksa kita diilzam, dikatakan kalian juga takwil, memalingkan ayat, bukan takwil itu. Itulah makna yang sebenarnya. Justru kalau mau dipaksakan ke makna yang kalian inginkan bersama, tidak bisa. Karena Allah sudah katakan dia di atas arsy. Bertentangan ayatnya kalau kita katakan tiba-tiba langsung Allah zatnya bersama makhluk. Sementara awal ayat kata Allah di atas arsy. Gimana caranya? Bertentangan. Sementara ayat itu tidak ada yang kontradiksi, tidak ada yang bertentangan. Paham ya? Itu saja untuk menjelaskan kepada orang yang iya, tidak bisa dipaksakan juga. Berat kalau mau diarahkan ke sana, tidak bisa. Zahir ayatnya seperti itu. Apakah boleh membantu orang atau keluarga yang ingin mengadakan acara takziah, dan apakah makanannya bisa dimakan jika belum diniatkan atau dibaca-baca? Ya tentu pada dasarnya ya antum butuh jelaskan juga ini. Takziah itu sebenarnya tidak dilarang. Hanya takziah dalam tanda kutip yang mana dulu? Takziah yang secara syar'i ya menguatkan, memberikan bantuan agar dia lebih bersabar karena sudah ditimpa musibah. Itu takziah namanya. Berarti takziah secara syar'i ada, disyariatkan, dianjurkan. Ketika meninggal Ja'far di perang Uhud kan? Ya. Kata Nabi SAW kepada sahabat, "Isna'u ala ali Ja'far ta'aman." Buatkanlah keluarga Ja'far, anak dan istrinya makanan, bawakan ke dia karena telah datang hal yang menyibukkan mereka dan musibah untuk mereka. Meninggal ya, bapaknya itu meninggal Ja'far. Ya. Itu takziah Nabi. Dikuatkan keluarga. Nah, kalau sekarang konteksnya ya lain lagi. Takziah ngumpul. Nah, di rumahnya orang yang meninggal, keluar lagi biayanya sampai tengah malam main domino. Ya. Nah, lagi panggil-panggil penceramah macam-macam. Ya. Dihidangkan lagi makanan. Iya, itu enggak boleh dimakan ya, makanan yang ada disediakan oleh keluarga mayit. Bahkan ada sahabat Jabir ya mengatakan, dulu kami para sahabat menganggap kumpul-kumpulnya setelah dikuburkan mayit itu adalah niyaha. Sahih dari asar sahabat bahwa dulu kami menganggap bahwa berkumpulnya manusia di rumah duka, di rumah mayit setelah dikuburkan dari bentuk niyahah yang terlarang, bentuk meratap yang terlarang. Iya, wallahu alam. Jadi ingatkan bahwa takziah itu ada. Jadi supaya antum tidak bilang keras, ya ada takziah itu ada. Tapi tidak mesti di rumah mayit, ketemu di pasar, sabar ki, insyaallah ada hikmahnya. Iya, berpahala ki, harapkan hikmah. Gitu dikuatkan takziah. Kalau ada harta lebih dikasih, itu bentuk takziah, menguatkan. Karena takziah itu memang menguatkan. Apakah boleh mencoret menandai bacaan pada mushaf? Sudah ya, ada fatwa-fatwa ulama yang tidak membolehkan tentang mencoret mushaf, menulisi. Sifat
Allah adalah memiliki dua tangan. Tapi apa maknanya bahwa kedua tangan Allah kanan? Kilta yadayhi yamin, kata Nabi. Kedua tangan Allah kanan. Apa yang terpikir di antum mau menghayal? Antum ini, Nggak bisa antum hayalkan, pasti salah. Yang penting yakini Allah punya dua tangan. Yang kedua, yakini bahwa tangan Allah kanan. Khalas. Apa yang antum? Apa yang antum? Atau mau menghayal? Salah pasti. Kenapa? Anda pernah lihat? Dan haram. Tidak boleh dibentuk-bentukkan itu Allah di dalam pikiran. Itu dari syaitan. Ya, wa imma yanzaghannaka syaitan nazghun fasta'id billah. Kalau syaitan itu bisik-bisiki kamu, ya, dengan bisikan yang seperti itu, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada hadisnya. Senantiasa syaitan bisiki, ya, terus sampai syaitan membisikkan man khalaqa rabbak, siapa yang menciptakan Rabbmu. Itu kan dari khayalan. Ya, dari pikiran-pikiran itu dari syaitan. Jadi ketika Nabi menyebutkan langsung, tidak sama dengan makhluknya, selesai. Aman. Ya. Masa antum tanya lagi bagaimana tuh kanan dua-duanya? Tidak pernah kita lihat juga. Jelas ya? Tapi zahir jelas, kanan ya kanan. Dan itu pendapat yang kuat, dia jumhur. Walaupun sebagian mengatakan seperti Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Baihaqi menganggap kanan dan kiri karena ada hadis dalam Sahih Muslim, tapi hadisnya dilemahkan oleh ahli hadis. Walaupun dalam Sahih Muslim, itu diantara hadis yang dikritik oleh Imam Muslim. Di dalam Sahih Muslim bahwa ada penyebutan wayadu shimal, wayaduhu shimal. Yang sahih adalah wayaduhul ukhra, tangan Allah yang lain. Setelah menyebutkan kanan, kemudian Allah kata Nabi SAW, dan tangannya yang lain. Nah, itu yang sahih. Adapun lafaz shimal itu dari tambahan yang lemah. Laki-laki dalam surah An-Nur ayat 3, laki-laki berzina tidaklah menikah kecuali dengan wanita berzina. Lalu bagaimana seorang suami yang mengetahui istrinya sedang hamil 6 bulan di saat usia pernikahannya baru 2 bulan? Untuk akhwat dan ikhwat baru mudah-mudahan melakukan kebohongan, zina dan maksiat. Tapi kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan dosa. Ya, orang yang seperti ini yang terjatuh dalam dosa, yang pertama yang wajib dilakukan adalah bertaubat, jelas. Bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, adapun ayat itu ya ayat jelas bahwa maksudnya itu anjuran bahwa jangan menikah dengan yang seperti itu. Bahwa ya, kalau kamu orang baik, pasti kamu cari orang baik. Makanya dalam hadis-hadis Nabi perintahkan mencari yang baik agamanya, ya, kan begitu. Ini dia tidak tahu, ya, dia tidak mengetahui itu perkara. Kalau dia tahu, ya, dan dia mau menikah dan dia tahu itu perempuan pezina, ya berarti dia keliru di dalam melangkah di dalam memilih pasangan. Kan Nabi fadfar bidzatid, kata Nabi, pilihlah yang baik agamanya, taribat yadak. Baik. Orang awam, bolehkah sahur di waktu salat subuh? Saat sudah ada masjid yang azan, tetapi masjid yang paling dekat dengan rumah belum azan. Nah, ini sering ditanyakan. Ini. Jadi dia mau makan, azan di sini, sana belum. Masih salawat. Tapi sini sudah azan, atau sebaliknya, di sana sudah azan, di rumahnya belum. Jawabannya, kaidahnya al-yaqin la yazul bisyak. Ini pegang, bahwa keraguan tidak bisa menghilangkan, menggeser keyakinan. Atau sebaliknya, keyakinan tidak bisa digeser dengan keraguan. Mengerti? Pegang kaidahnya ya. Ini kaidah diambil dari dalil. Jadi kalau antum sudah yakin, hilangkan keraguan. Makanya ada satu waktu yang pegang waktu itu. Lihat waktu itu, waktunya, ya.
Jadi tidak peduli adzan yang mana, yang penting itu waktu yang kita yakini di situ. Kan adzan kan kadang ada yang cepat, ada yang lambat. Ya. Makanya kalau mau amannya, waktu-waktu yang tersebar itu, ya makan sebelum itu, berhenti sebelum itu maksudnya. Berhenti makan sebelum waktu itu. Ya memang ini terjadi pada orang yang kadang kesiangan, kasihan juga baru goreng telur adzan mie. Iya, mau masak Indomie baru mendidih airnya baru buka adzan mie. Nah, itu yang biasa permasalahan. Ya sudah, kalau antum mau menyelamatkan puasa antum, ya sudah, kelas. Sebelum biar sampai itu terlambat. Iya kan? Kalau antum masih mau makan, antum ragu juga, tinggalkan keraguan. Ya, tinggalkan keraguan. Kalau saya pribadi, amalan yang saya waktu yang saya lihat itu waktu yang di Muslim Pro. Karena waktu kita umroh itu pas dia di jam Tagir Zam-Zam itu pas dia adzan juga. Jadi waktunya pas dia. Kalau kita buka puasa di di Masjidil Haram, dia adzan juga itu muadzinnya. Karena mengikuti jam itu pas. Kalau saya pribadi itu yang saya lihat. Mau adzan di sana, mau adzan saya sebelah itu belum adzan, saya enggak. Iya. Tapi kan selalu sebelum itu sudah berhenti. Ya, selalu sebelum itu sudah berhenti. Ya, daripada perbedaan seperti itu bikin bingung. Makanya kaidahnya pegang bahwa ambil yang kita yakini. Ambil yang kita yakini. Dan tentunya kita ambil yang paling ihtiyat. Itu saya kaidahnya, yang paling ahwat. Dan itu dari antum belajar usul fikih, kawan. Itu dari murajjih. Dari murajjih. Saya contohkan sebelum kita tutup selesai. Contoh, hadis mamassa dzakara falyatawadda. Kata Nabi, siapa yang memegang kemaluannya wudu. Oke? Hadis yang lain, Talib bin Ali ditanya Nabi, ya Rasulullah, saya pegang kemaluan saya, apakah batal wudu saya? Kata Nabi, innama hiya bid'atun minka. Tidak, itu dari anggota tubuhmu sendiri. Nah, dari at-ta'arud bainal adillah, at-ta'arud bainal dalilain, mengkompromikan dua dalil yang zahirnya kontradiksi. Pada dasarnya dalil-dalil kontradiksi, ya, hanya kita ilmunya belum sampai ke situ. Karena syariat Allah tidak ada yang bertolak belakang. Nah, di antara langkah-langkah para ulama fikih, pertama kan dijamakkan dulu, dikompromikan. Kalau tidak bisa dikompromikan, ambil nasik mansukh. Nasik mansukh itu syaratnya harus tahu tarikh, sejarah, yang mana duluan, yang mana belakangan datangnya. Kalau tidak mampu, yang ketiga, dikuatkan, dirojihkan, ada dengan murajjih. Nah, ulama banyak memilih batal, menguatkan hadits Busrah yang mengatakan mamassa dzakara falyatawadda. Siapa yang menyentuh kemaluannya berwudu. Kenapa? Pertama, itu lebih ahwat. Itu murajjih pertama. Itu lebih hati-hati. Betul tidak? Kan asalnya kan kita sudah wudu. Nah, pegang kemaluan, terpegang, tapi tidak sengaja, tersentuh. Nah, kata Nabi, siapa yang pegang kemaluannya berwudu. Kalau dia pergi berwudu kan lebih selamat. Dia tidak pergi berwudu, bagaimana kalau yang betul ternyata batal? Salatnya bagaimana? Nah, berarti lebih ahwat apa? Lebih hati-hati apa? Berwudu. Ini murajjih yang pertama. Murajjih yang kedua, bahwa yang mengatakan batal itu yang kul anil asal, memindahkan dari hukum asal. Itu lebih kuat. Hukum asal sudah berwudu. Berarti yang mengatakan batal dari hadis Busra yang mengatakan siapa yang menyentuh kemaluannya dia silakan berwudu, itu memindahkan dia dari hukum asal dia berwudu, pindah ke sebelah menjadi batal. Itu murajjih yang kedua. Nah, itu kalau kita anggap pendapat hadis Talib bin Ali ini hadis yang sahih. Kalau Imam Syafi'i menganggap hadis ini lemah. Jadi banyak murajjih. Murajjih ketiga, hadis Busrah lebih banyak jalur periwayatannya. Banyak jalan, banyak jalurnya. Ini cuma satu. Ya, ini murajjih yang ketiga. Jadi banyak pengajian. Hanya syahidnya saya contohkan ini, diantara pengajian adalah ambil pendapat yang paling hati-hati. Sekarang saya tanya antum, di sana sudah adzan, di masjid rumah antum belum? Yang jauh sudah adzan. Antum baru mau makan, yang lebih hati-hati yang mana?
Makan atau tidak? Nah, saya tidak makan. Iya kan? Itu. Karena lebih hati-hati pasti menghilangkan keraguan. Kecuali kalau antum, yakin kak belum? Silahkan. Mengerti maksudnya? Yakin kak Ustaz belum? Ya silahkan, fadol. Saya ikuti yang dekat rumah, silahkan. Kalau antum yakin belum, fadol. Dan itu tidak mungkin kita paksa keinginan antum yang mana. Antum yang yakini. Kalau antum ambil akhwat menjaga puasa antum, ya sudah, berhenti makan karena ada yang mengadzan. Apalagi kalau kita lihat waktu, memang tahu waktu itu dan pale. Pas kita mau makan lagi. Ya kan? Jangan, nanti lapar kak. Sampai itu terlambat. Mau bangun. Baik, cukup ya, wallahu alam. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.